Berbeda dengan orang utan Kalimantan, Pongo abeli atau orang utan Sumatera memiliki postur badan yang lebih kecil. Keseharian mereka lebih banyak dihabiskan berdiam dan bergelantungan di dahan-dahan pohon. Keberadaan orang utan Sumatera di alam justru lebih mengkhawatirkan. Karena dari penelitian terakhir tahun 2017, jumlahnya tak lebih dari 10.000 ekor. Habitatnya pun sudah sangat terbatas. Salah satunya tentu saja di lokasi petualangan saya kali ini. Lihatlah wajah lucu 2 ekor orang utan mungil ini. Sungguh menggemaskan, bukan? Mereka Didi dan Ramadhani, primata termuda di Pusat Konservasi Orang Utan Yayasan Ekosistem Lestari Sibolangit, Sumatera Utara. Ini namanya Didi, ini umurnya 1 tahun, dievakuasi dari Aceh. Memang setelah saya lihat sendiri, baby orang utan itu lucu sekali, menggemaskan. Gak heran banyak yang suka. Tapi mirisnya dalam jual beli orang utan, justru baby itu yang paling sering dicari. Mereka Didi dan Ramadhani, primata termuda di Pusat Konservasi Orang Utan Yayasan Ekosistem Lestari Sibolangit, Sumatera Utara. Sebelum diselamatkan, si mungil Didi hampir menjadi target perdagangan satwa ilegal. Ia ditemukan terkurung dalam kandang kecil, hendak dijual ke negeri jiran. Orang utan Sumatera kini dalam kondisi sangat terancam punah akibat alih fungsi lahan serta jual beli satwa ilegal. Tak heran populasi primata khas Indonesia ini menurun drastis. Dalam 75 tahun terakhir, Indonesia kehilangan 80% orang utan. Upaya penyelamatan orang utan terus dilakukan. Salah satunya seperti kandang sosialisasi ini. Di sini orang utan hasil evakuasi akan dilatih sebagai persiapan untuk dilepas liarkan kembali. Pinter banget mereka. Tadi emang sengaja ditaruhnya agak jauh. Itu buat melatih mereka kecerdasannya, instingnya, gimana caranya bisa dapetin makan. Karena memang skill itu yang dibutuhin banget kalau balik ke hutan nanti. Inilah taktik jitu untuk belajar mendapatkan makanan. Orang utan muda memperhatikan dan meniru perilaku orang utan yang lebih tua bagaimana cara memperoleh makanan. Tidak semua orang utan di pusat konservasi dalam keadaan sehat. Beberapa dari mereka butuh perawatan ekstra karena terjangkit penyakit menular, seperti yang satu ini. Kemiripan antara gen manusia dan orang utan membuat kera besar ini mudah tertular beragam penyakit dari manusia. Salah satunya penyakit meningitis. Kalau orang utan sakit seperti ini, kemungkinan untuk dilepas liar ke alam bebas memang sangat kecil. Tapi masih ada kemungkinan buat sembuh dan kembali ke rumahnya di hutan. Ya ini makanya ada mainan nih, musik-musikan yang bisa dipencet terus ngeluarin bunyi. Itu buat merangsang indera pendengaran mereka sama respon mereka. Ini dia sekolah hutan, tempat khusus yang disediakan bagi orang hutan muda untuk belajar mengenal habitat dan kebiasaan asli mereka. Selain diajarkan mengenal makanan oleh Yayasan Ekosistem Lestari, orang hutan Sumatera juga diajarkan hidup di atas pohon sebagai habitat asli mereka. Sayangnya, sebagian orang utan yang dibawa ke pusat konservasi telah kehilangan kemampuan untuk memanjat dan bergelantungan di atas pohon. Hal ini akibat ulah manusia yang memelihara orang utan di dalam kandang selama bertahun-tahun. Nah, kini mari berkelana dengan murid pertama saya, Cece namanya. Berbeda dengan orang utan Kalimantan yang banyak beraktivitas di atas tanah, orang utan Sumatera dikenal sebagai pemanjat ulung. Ini disebabkan banyaknya pemangsa orang utan yang berkeliaran. Salah satunya harimau Sumatera. Kalau lihat mereka seperti ini, main-main, bebas di pohon, itu rasanya senang sekali. Ya karena memang orang utan harus tinggal di hutan. Bukan hanya orang utan saja primata kebanggaan kita. Ada juga si monyet hidung panjang atau bekantan yang tinggal di hutan-hutan tanah Borneo.